Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Keinara Varelia Nareswari, ahli media kesehatan, peserta Lasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2026, golongan 2, gelombang 2, kelompok 4 dengan nomor siswa 26075. Jabatan saat ini yaitu fisioterapis terampil di Rumah Sakit Tingkat 3 Slamet Riyadi, Surakarta. Kembali lagi dalam edisi Learning Journal. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tentang pembelajaran Agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Selama pembelajaran Agenda 3, kami dibimbing oleh Ibu Suhartati SE selaku Widya Iswara. Pembelajaran Agenda 3 dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya, materi yang kami dapatkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan juga efisien, menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menyiapkan ASN yang kompeten, berkinerja tinggi, dan juga responsif terhadap perubahan. Kita mempelajari tentang sistem merit yang menjadi landasan pengelolaan ASN, di mana melalui sistem merit, pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Contohnya, memastikan promosi, mutasi, hingga pengembangan karir ASN itu sendiri dilakukan secara adil. Penilaiannya berdasarkan kontribusi nyata dan juga kompetensi tiap ASN sehingga meminimalkan faktor subjektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi sangat penting karena melalui sistem merit akan memperkuat akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya dan juga menciptakan transparansi dalam pengelolaan ASN. Melalui sistem ini, ASN akan bekerja pada lingkungan yang kondusif, profesional, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, terdapat 8 tahapan manajemen ASN. Pertama, perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan ASN. Ketiga, penguatan budaya kerja dan institusi melalui implementasi nilai berakhlak. Keempat, pengelolaan kinerja. Kelima, pengembangan talenta dan karir. Keenam, pengembangan kompetensi. Ketujuh, pemberian penghargaan dan pengakuan. Dan yang terakhir, pemberhentian. Materi selanjutnya mengenai Smart ASN. Smart ASN berfokus pada bagaimana kita sebagai ASN dapat menggunakan dan memanfaatkan media digital dengan baik. Untuk mencapai hal itu, kita perlu mengerti tentang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi di dunia digital. Terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethnic, dan yang terakhir adalah digital safety. Pertama, digital skill atau kecakapan digital. Kaitannya dengan kemampuan kita sebagai ASN untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi maupun teknologi informasi secara efektif dan produktif. Contohnya, mengoperasikan smartphone, komputer, menggunakan aplikasi pendukung pekerjaan seperti rekam medis elektronik, Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Kedua, digital culture atau budaya digital. Kaitannya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, budaya yang berkembang di dunia digital. Contohnya, sebagai ASN kita berpartisipasi positif di sosial media, membangun komunitas yang inklusif, dan juga menghormati keberagaman. Ketiga, digital etik atau etika digital, kaitannya dengan kesadaran dan juga berperilaku etis dan bertanggung jawab saat kita menggunakan media digital. Contohnya, kita menghargai privasi, tidak menyebarkan hoax ataupun ujaran kebencian. Dan yang keempat, yaitu digital safety atau keamanan digital, kaitannya dengan kemampuan kita untuk melindungi data pribadi, identitas digital, hingga perangkat kita dari kejahatan cyber. Contohnya, dengan cara kita menggunakan kata sandi dan waspada terhadap penipuan online. Dengan kita menguasai dan mengaplikasikan keempat pilar ini sebagai ASN, kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan di era digital.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran Agenda 3. Manajemen ASN memberikan arah, sedangkan Smart ASN membentuk karakter. Pada akhirnya, tujuan manajemen ASN dan Smart ASN adalah satu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keduanya menjadi bekal saya untuk tumbuh menjadi ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan dalam melaksanakan tugas saya di rumah sakit. Saya, Kainara Fareliana Areswari, bangga melayani bangsa.